Baik, selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Golbertis Doren selaku moderator kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pertama sampai materi yang kelima. Untuk itu, kepada teman saya akan menjelaskan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri dari kelompok 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan teori organisasi. Organisasi adalah aktivitas terkoordinasi yang melibatkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya meliputi yang pertama struktur yang jelas, yakni pembagian kerja dan wewenang hierarkis. Yang kedua tujuan bersama, yakni tujuan yang saling terkait di antara komponen. Yang ketiga koordinasi dan komunikasi, yakni diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Organisasi berfungsi sebagai unit orang yang memungkinkan pencapaian berbagai tujuan. Ini melibatkan komponen seperti sumber daya manusia, hubungan kerja, dan kesadaran rasional anggota yang selaras dengan keterampilan mereka. Ciri-ciri pembeda organisasi mencakup sekelompok individu yang dapat dikenali, yang kedua aktivitas yang beragam dan saling bergantung, yang ketiga kontribusi dari setiap anggota, yang keempat adanya wewenang dan koordinasi. Teori organisasi menjelaskan mekanisme kolaborasi antar individu dan mencakup yang pertama perspektif historis, yakni memahami teori klasik, neoklasik, dan modern. Yang kedua proses pembentukan teori, yakni evolusi konsep menjadi variabel dan hipotesis yang dapat diuji dengan penekanan pada validasi empiris. Pemahaman ini penting untuk mengelola kolaborasi dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah evolusi teori organisasi. Jadi, sejak tahun 1919, teori organisasi berkembang dari manajemen ilmiah hingga perspektif sistem terbuka yang menekankan faktor manusia, teknologi, dan juga lingkungan. Jadi, perkembangan yang pertama itu ialah perkembangan teori klasik, di mana yang pertama ada Frederick Taylor atau Scientific Management yang menekankan efisiensi kerja dengan metode ilmiah melalui seleksi pekerja, kerjasama, dan pembagian tanggung jawab. Dan juga ada Henry Fayol, yaitu mengembangkan 4 prinsip dalam kemanajemenan, serta Max Weber yang memperkenalkan teori birokrasi dengan hierarki dan aturan yang jelas. Yang kedua ada teori neoklasik, di mana mengutamakan faktor manusia dalam organisasi. Yang pertama ada Elton Mayo, di mana eksperimen Hawthorne yang menunjukkan pentingnya hubungan sosial. Douglas MacGregor yang mengemukakan teori X dan Y tentang motivasi pekerja. Dan juga ada Chester Bernard dan Warren Bennis yang menyoroti komunikasi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada teori modern, di mana melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana Herbert Simon yang mengembangkan teori ini menggunakan pendekatan kontingensi teori, dan juga Katz dan Kahn yang menjelaskan bahwa organisasi sebagai sistem sosial, dan juga ada John Woodward dan Charles Perrow, di mana pengaruh teknologi dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir ada James Smart, Herbert Simon, dan Jeffrey Pfeffer, di mana organisasi sebagai arena politik dengan konflik kepentingan. Jadi teori organisasi terus berkembang menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan juga lingkungan bisnis. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada model organisasi. Model organisasi ada 4 yang kami ambil, yaitu yang pertama organisasi hierarki. Organisasi hierarki adalah struktur yang memiliki lapisan-lapisan manajerial yang jelas, biasanya digunakan pada perusahaan besar. Kedua, organisasi mekanistik. Organisasi mekanistik memiliki pengambilan keputusan terpusat dan sistem kontrol dan terstandarisasi. Ketiga, organisasi organik. Organisasi organik memiliki tingkat formalitas, spesialisasi, dan standarisasi yang rendah. Dan yang terakhir, organisasi matriks. Organisasi matriks adalah aspek model hierarkis dan datar di mana karyawan melapor kepada lebih dari satu manajer. Kategorisasi organisasi efektif menjadi efektif. Yang pertama, organisasi efektif. Organisasi efektif adalah organisasi yang berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Organisasi efektif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang positif. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, komunitas yang baik.
keempat, struktur dan tujuan yang jelas, dan yang terakhir, kinerja yang baik. Jika sebuah organisasi memiliki ciri-ciri tersebut, maka organisasi tersebut adalah organisasi yang efektif. Oke, yang kedua yaitu organisasi tidak efektif. Organisasi tidak efektif adalah organisasi yang gagal mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ciri-ciri organisasi tidak efektif yaitu yang pertama, budaya organisasi yang negatif, yang kedua, kepemimpinan yang lemah, yang ketiga, komunikasi yang buruk, yang keempat, struktur dan tujuan yang tidak jelas, yang kelima, kinerja yang tidak baik, yang kelima, kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi dan contoh organisasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan seperti lingkungan makro dan lingkungan mikro. Sedangkan lingkungan internal yaitu faktor-faktor yang berada di dalam organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu contoh organisasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama, contoh organisasi efektif. Organisasi efektif yang kami ambil di sini yaitu PT PNM atau Permodalan Nasional Madani. Mengapa organisasi ini disebut organisasi efektif? Karena organisasi ini memiliki budaya kerja yang baik, struktur organisasi dan tujuan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan mudah beradaptasi dengan teknologi. Sedangkan organisasi tidak efektif yang kami ambil di sini yaitu organisasi PT Solo Manufaktur Kreasi. Mengapa organisasi ini disebut organisasi tidak efektif? Karena organisasi ini banyak produk yang memproduksi produk prematur dan kalah saing dengan produk luar, kurang eksistensi di media, dan kurang memiliki inovasi. Desain dan struktur organisasi. Desain organisasi dalam pengaturan dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang pertama ialah pilar. Pilar pertama ialah pembagian kerja atau alokasi tugas. Yang kedua ialah pengelompokan yang berarti kelompok dalam unit. Yang ketiga ialah relasi yang berarti interaksi antar unit. Dan yang keempat ialah koordinasi yang bertujuan untuk menghindari duplikasi. Yang berikut ialah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor pertama ialah skala organisasi, yang berarti besar organisasi butuh lebih banyak koordinasi. Yang kedua ialah strategi. Ini artikan struktur organisasi harus sesuai dengan visi organisasi. Yang ketiga ya teknologi, yang berarti digitalisasi mempengaruhi kerja dalam organisasi. Yang terakhir ialah lingkungan, yang artinya persaingan dan regulasi. Pengaturan tugas dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang selanjutnya itu adalah pendekatan. Yang pertama, fungsional, berdasarkan fungsi kerja. Yang kedua, produk, berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, geografis, berdasarkan lokasi. Yang keempat, pelanggan, berdasarkan jenis pelanggan. Yang terakhir adalah matriks, kombinasi dua pendekatan. Pengaturan tugas dan koordinasi untuk mencapai tujuan selanjutnya itu adalah struktur. Yang pertama, formal, resmi dengan hierarki. Yang kedua, informal, terbentuk dari interaksi sosial. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.